Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kajian online ini, khususnya di hari 28 Ramadan. Insya Allah tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin. Baik, pertama terima kasih untuk kesempatannya teman-teman untuk menghadiri kajian online hari ini. Insya Allah Allah kan yang menggantikan pahala atau memberikan pahala yang berlipat ganda kepada teman-teman sekalian semua. Amin. Adapun terkait dengan materi yang kita bawakan hari ini, insya Allah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami, yaitu 8 pintu surga. Tinggal kita mau pilih mau masuk lewat pintu yang mana. Materi yang kami bawakan ini cukup panjang sebenarnya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau nanti kita akan coba bahas secara cepat. Tapi intinya nanti teman-teman akan kami sampaikan apa yang menjadi inti dari ke-8 pintu ini. Sebelum itu kita melihat dulu ke hadis yang sesuai dengan yang kita jalani sekarang dalam bulan puasa. Diriwayatkan bahwa di surga ada 8 pintu. Dan salah satunya ada yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, artinya pintu yang tidak ada yang bisa masukinya kecuali para ahli yang ahli puasa, yang selalu senantiasa gemar berpuasa, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Surga tentunya menjadi tempat yang kita idam-idamkan, khususnya kita sebagai umat muslim. Cuma banyak sekarang yang dari segi perkataan banyak ketika ditanya mau masuk surga atau tidak, pasti pada umumnya banyak yang mengatakan ingin masuk surga. Hanya saja tidak banyak juga yang tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi harapan kami, cita-cita atau keinginan kita itu harus disesuaikan atau berbanding lurus dengan apa yang kita perbuat. Disampaikan oleh Allah bahwa surga itu isinya itu menjadi daya tarik tersendiri, karena apa yang kita bayangkan belum tentu sampai pikiran kita ke sana nanti pada kenyataannya. Ada yang kita lihat mungkin surga dunia begitu hebat di sini, tapi di surganya Allah itu jauh berkali-kali lipat. Bahkan yang kita lihat di dunia tidak ada di sana. Karena mata tak pernah melihat keindahannya, apalagi telinga yang tidak pernah mendengar bisikannya. Bahkan hati pun tak pernah membayangkan betapa luas dan indahnya. Jadi di luar logika bagi umat muslim atau umat manusia yang tidak sampai ke pikiran sana, tidak bisa membayangkan betapa luas dan indahnya. Sehingga manusia terpanggil ingin merasakannya, tapi sebelum masuk ke dalamnya, siapapun harus melalui pintu-pintu surga yang Allah siapkan. Masuknya umat manusia melalui pintu-pintu surga ini bergantung pada banyak faktor. Yang paling penting diantaranya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk sepenuhnya kepada perintah-perintahnya. Dan setiap yang ulama atau hatib sampaikan di awal itu biasanya ada disebutkan nikmat Islam. Nah, inilah salah satu nikmat yang tidak semua orang bisa rasakan. Yang beruntunglah kita sebagai yang terlahir dalam rahim orang tua kita dalam keadaan muslim, artinya sudah tidak terlalu banyak kita perlu mencari hidayah itu. Beda dengan mungkin yang teman-teman yang lahir di rahim Yahudi, Nasrani atau agama lain, mereka harus berjuang mencari hidayahnya. Nah, itu yang harusnya tidak kita sia-siakan. Kita terlahir dalam keadaan Islam, tinggal kita memperbaiki saja amalan-amalan kita. Nah, kemudian terdapat hadis juga, suatu kaum ada yang menyembunyikan amalan mereka, Allah pun membalasnya dengan menyembunyikan balasan untuk mereka yang tak pernah mereka pandang sebelumnya dan tak pernah terbetik dalam benaknya. Ini terkait dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita beramal itu amalan yang sebaik-baiknya adalah amalan yang disembunyikan, yang orang lain tidak tahu. Contoh misalnya almarhum Syekh Ali Jaber, ternyata setelah beliau meninggal baru ketahuan amalan-amalan yang selama ini beliau lakukan. Itu adalah amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah.
Kita masuk ke pintu yang pertama, namanya pintu doa atau bab salat. Pintu surga ini diperuntukkan bagi hamba Allah yang tepat waktu dan penuh perhatian dalam doa-doa mereka. Sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah surat ayat 277, sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi yang pintu pertama dikhususkan bagi orang yang tepat waktu dalam melaksanakan sholat dan bersungguh-sungguh khusyuk serta tidak lupa menunaikan zakat. Ayat ini selalu berdampingan, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Berarti kedua sifat amalan ini memiliki nilai tersendiri di mata Allah SWT. Bahkan diriwayatkan dalam Al-Quran itu akan datang suatu masa nanti orang akan istilahnya merengek, berdoa, memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali ketika sudah masuk di pada masa. Mereka meminta dihidupkan itu untuk berzakat atau bersedekah. Betapa tingginya itu sehingga mengalahkan, tidak ada terbesitnya untuk sholat misalnya, tidak mau yang dalam benaknya itu hanya ingin bersedekah. Ini menambahkan bahwa ketika kita meninggal nanti itu seluruh harta kita itu tidak dibawa mati. Itu termasuk orang yang menyesal nanti ketika meninggal tapi masih banyak harta-hartanya di dunia dan bukan dia menikmatinya. Yang kedua, pintu berjuang atau bab al-jihad. Pintu surga ini diperuntukkan bagi umat muslim yang berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk dari golongan ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan, dan termasuk golongan ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Jadi pintu berjuang ini adalah pintu yang isinya itu orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ada yang mati syahid misalnya. Jihad di jalan Allah ini tidak hanya dari segi perang misalnya, apalagi zaman sekarang kan sudah tidak terlalu ada yang perang. Bisa kita jihad di jalan Allah dengan melalui harta kita, misalnya mendirikan pondok takfis misalnya, dan seterusnya. Tiga, pintu puasa atau bab ar-rayyan, ya, pintu ar-rayyan, ya, seperti yang hadis yang kita bacakan tadi awal tadi. Kemudian lanjut di hadis yang lain, di surga Firdaus ada gerbang yang disebut ar-rayyan, yang melaluinya hanya orang-orang yang dulunya berpuasa pada hari kebangkitan, dan tidak ada seorang pun kecuali mereka akan masukinya. Akan dikatakan, di mana mereka yang berpuasa, mereka akan bangun dan tidak ada yang akan masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, itu akan dikunci dan tidak ada orang lain yang akan masuk. Jadi kita akan kekal di dalamnya. Jadi walau alam isinya itu surga seperti apa, tapi sesuai dengan yang dituliskan dalam Al-Quran itu sudah ada banyak gambaran lah. Dan tentunya yang kita bayangkan itu tidak akan sesuai dengan dengan yang kita bayangkan, akan jauh-jauh berkali lipat keindahannya di sana nanti. Keempat, pintu amal, jadi bab al-sadaqah. Nah, dari kalimat ini yang kita di Indonesia kan itu menjadi sedekah. Jadi orang-orang diperuntukkan bagi orang-orang yang senang atau gemar beramal soleh dalam bentuk sedekah karena Allah. Yang dimasukkan dengan infak dalam Allah dan hadis ini yaitu mencakup berinfak untuk segala bentuk amal kebaikan. Jadi tidak hanya misalnya memiliki harta, tapi ada yang bersedekah dengan ilmunya, misalnya dengan tenaganya, menolong seorang muslim untuk naik ke atas kendaraannya misalnya, atau membantu mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraan, termasuk dalam hal bentuk sedekah. Misalnya teman-teman ke pasar misalnya itu mendapati seorang nenek mungkin atau ibu-ibu yang kewalahan dalam mengangkat barang-barangnya, itu termasuk sedekah ketika kita membantu, atau membantu nenek dalam menyeberang jalan misalnya, kemudian memindahkan duri dari jalan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Hak orang muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama yaitu jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Kedua, jika dia mengundangmu maka datanglah untuk penuhi hajatannya. Kemudian jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia dengan hal-hal yang positif. Kemudian jika ia bersin kemudian memuji Allah maka doakanlah dengan ya harmukallah. Kemudian jika ia sakit maka datangilah untuk menjenguknya, mendoakannya. Terakhir, jika ia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Ini adalah 6 kewajiban hak-hak muslim terhadap kita. Jadi ketika kita mendapati ke-6 ini, kita wajib memenuhi kewajiban kita juga sebagai muslim untuk
melakukan hal-hal misalnya mendoakan atau mendatangi dan seterusnya. Bahkan ada satu riwayat, saya lupa namanya, ada imam dari jauh beliau sudah menaiki perahu, dia sudah agak jauh, tapi di sisi jalan itu beliau melihat ada orang yang sedang bersin terkait dengan itu tadi haknya. Beliau meminta ke tukang perahu ini untuk kembali. Beliau ingin mendoakannya tadi, ya haramakumullah. Tapi tukang perahu ini merasa sudah cukup jauh, sudah tidak memungkinkan untuk kembali, tapi beliau memberikan uang lebih, memberikan uang lebih untuk kembali. Nah, diriwayatkanlah beliau bersama tukang perahu ini kembali ke situ untuk mendoakan, ya harmukallah. Nah, di sini diriwayatkan Allah memberikan ganjaran surga kepadanya. Hanya dengan karena itu, melihat sama muslim bersin, beliau mendoakannya. Kelima, bab pintu surga tanpa hisab atau al-aiman. Ini yang selalu kita wajib doakan setiap selesai sholat misalnya, ya kita mendoa ke bawah, masukkanlah kita ke dalam surgamu tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa lagi perhitungan, tidak dihitung lagi amal dan dosa. Pintu surga ini diperuntukkan untuk orang yang tabah dalam iman kepada Allah, mempercayai keputusannya, maka mereka berserah diri dalam menjalani kehidupan yang merupakan pemenuhan atas takdir Allah. Pintu orang yang bertawakal pada Allah yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Jadi ada memang yang orang diberikan Allah cobaan memang di dunia, misalnya kondisinya mungkin kurang mampu dalam hal perekonomian, tapi dia ikhlas menjalaninya, dia menganggap bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Ada mungkin yang mungkin anaknya yang cacat misalnya, itu cobaan bagi orang tua untuk terus merawat anaknya misalnya. Jadi mereka sudah di dunia itu sudah diuji memang oleh Allah. Ini adalah ketika dia bertawakal atau berserah diri kepada Allah, menganggap itu bahwa sudah jalan takdir Allah yang diberikan, itu adalah pintu surganya bagi dia, yaitu pintu al-aiman. Keenam, pintu pengekangan atau kemarahan. Bab al-qasimin al-gais wal hina anin nas. Jadi pintu ini diperuntukkan bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan amarahnya. Mereka senantiasa memberikan maaf dan mengampuni saudara-saudara mereka selama hidup di dunia. Diriwayatkan sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Diriwayatkan juga pernah Abdullah bin Umar disuruh oleh Rasulullah untuk menginap di rumah sahabat ini tidak pernah ada kelihatan ibadahnya yang bagaimana sekali, misalnya tahajud atau apa, biasa saja, tapi Rasulullah menyuruh sahabat ini untuk menginap 3 hari di rumah beliau untuk karena Rasulullah menyampaikan bahwa orang itu akan masuk surga nanti. Selama 3 hari di situ, Abdullah bin Umar tidak melihat ibadah yang bagaimana yang dilakukan oleh beliau. Dia bangun, tidak pernah sholat tahajud juga, biasa saja, cuma yang wajib-wajibnya saja mereka kerjakan. Nah, di akhir terakhir penasaranlah beliau, kemudian menanyakan kepada yang rumah itu, yang pemilik rumah itu, apa ibadahmu yang membuat kamu Rasulullah menyatakan bahwa kamu akan masuk surga nanti. Kemudian dijawablah, tidak ada amalan-amalan khusus dari saya, kecuali sebelum dia tidur dia sudah mengampuni dosa-dosa orang yang menzaliminya hari itu juga. Nah, ini yang jarang kita bisa termasuk susah ketika kita berusaha untuk mencoba memaafkan orang lain. Mungkin kalau kita diberikan kondisi seperti itu, mungkin kita tidak bisa juga. Nah, makanya hal ini yang termasuk Allah berikan pintu khusus untuk itu. Jadi mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ketika ada orang menzalimi kita, menggibah dan seterusnya, termasuk utang, memiliki kita pernah meminjamkan uang kepada mereka tapi belum dibayar misalnya, ketika kita ikhlas sebelum tidur, itu ada ganjaran tersendiri oleh Allah membalas santai dengan amalan-amalan kita itu. 7. Babul sikri atau pintu sikir. Jadi peruntukan bagi orang-orang yang senantiasa lidahnya bersikir kepada Allah, setiap detik, setiap menitnya selalu mengingat kepada Allah. Diriwayatkan dalam riwayat Tirmizi, pintu surga ini diperuntukkan bagi orang yang banyak bersikir, kemudian bisa juga pula menjadi pintu ilmu malam-malam sholat. Jadi senantiasa kita selalu bersikir kepada Allah, khususnya sholawat yang tidak pernah ditinggalkan
Rasulullah itu selalu beristighfar setiap harinya, dan diriwayatkan pada hadis tidak lebih dari 100 kali. Jadi Rasulullah itu orang yang dijamin masuk surga, tapi beliau senantiasa lisannya itu selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah. Dan diriwayatkan tidak lebih dari 100 kali setiap harinya. Nah, tentu kita sebagai umatnya harus lebih banyak lagi beristighfar, melebihi beliau, karena beliau saja yang sudah jamin surga selalu beristighfar. Bagaimana kita yang penuh dosa seperti itu. Nah, kemudian disunahkan juga untuk bersalawat dan berzikir 1000 kali menyebut salawat Nabi. Insya Allah itu bisa mengabulkan segala hajat kita. Kemudian 8 pintu pertobatan atau bab al-tawaban. Pintu ini terbuka sepanjang waktu, diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu ingin bertobat ketika melakukan perbuatan maksiat. Juga terdapat hadis tentang ini, pintu berbakti pada orang tua. Jadi dikhususkan bagi pintu anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Diriwayatkan dalam hadis, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyanyiakannya, silakan, atau jika engkau mau menjaganya, silakan. Jadi ada khusus juga pintu bagi anak-anak ini yang berbakti kepada orang tua, mau orang tuanya soleh kepada kita ataupun lebih-lebih orang tua yang begitu mendekatkan kita kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa sungguh merugi salah satunya nih yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua tapi dia tidak menjaganya. Artinya banyak faktanya seperti itu, banyak yang ketika orang tuanya tua dititipkan ke panti jompo ataukah misalnya diberikan kepada saudaranya yang lain untuk merawatnya karena mungkin banyak kerjanya atau apa. Nah, itu yang Rasulullah sendiri mengatakan suatu keadaan yang merugi bagi kita. Nah, itulah tadi 8 pintu surga. Nah, kita riwayatkan dulu bagaimana sebenarnya gambaran dari isi surga itu sendiri. Salah satunya Abu Bakar ini yang dipanggil dari 8 pintu surga. Jadi bebas beliau ingin memasuki pintu mana saja. Karena ada beberapa perbuatan yang dilakukan. Yang pertama itu beliau senantiasa berpuasa. Kemudian beliau senantiasa ketika ada meninggal, beliau senantiasa mengiringi jenazah, mensolatinya, mengkafani, memandikan dan seterusnya. Kemudian beliau juga terkenal dengan sedekahnya, selalu tiap harinya memberikan makan kepada orang miskin, tidak mengenal agamanya dan seterusnya. Kemudian senantiasa mengunjungi orang sakit, jadi tiap hari itu ketika ada yang sakit beliau selalu mengunjunginya, membawakannya bekal dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau salat, akan tetapi karena iman yang bersamanya di dalam hatinya. Makanya diberikanlah gelar as-siddiq, artinya orang yang selalu membenarkan apa perkataan Rasulullah. Bahkan diriwayatkan juga malaikat yang kecepatannya secepat kilat itu bertahun-tahun mengelilingi mencari ujung dari istananya Abu Bakar di surga itu tidak sampai, belum dapat ujungnya. Saking besarnya itu nanti istananya Abu Bakar as-Siddiq di surga. Kemudian ada pun makanan dan minuman di surga. Telah menceritakan kepada kami Miskin bin Abdul Aziz, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah adalah orang yang memiliki 7 tingkatan dari 300 pelayan. Jadi ada 300 pelayan yang akan mendatangi setiap pagi dan sore membawakan 300 piring yang terbuat dari emas dan berisi makanan. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya. Mereka membawa pula 300 bejana yang memiliki warna yang berbeda. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya. Dan campuran hamar murni adalah yaitu tasmin, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan pada Allah. Makanya kita diharamkan minum hamar di dunia karena ada hamar yang dikhususkan bagi kita nanti ketika kita di surga. Jadi ada hal-hal yang kenapa itu hamar di surga atau minum hamar di surga ini tidak diberikan kepada pelaku yang maksiat, karena mereka sudah mencoba memang di dunia, jadi tidak diberikan lagi nanti di surga. Makanya diharamkan kita jangan sekali-sekali mencoba bahkan mendekatinya. Kemudian pakaian dan perhiasan di surga. Mereka memakai pakaian sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Ada lagi hadis yang lain, sesungguhnya seorang di surga akan bertelekan selama 70 tahun. Artinya dia hidup
Lalu istrinya datang kepadanya menepuk bahunya, ia pun memandang istrinya dan tampak olehnya mukanya di dahi istrinya lebih jelas daripada cermin. Artinya begitu mengkilapnya, begitu jernihnya. Dan sesungguhnya mutara paling kecil yang dipakai istrinya dapat menerangi apa saja di antara timur dan barat. Lalu istrinya menyalami dan ia pun menjawab salam. Salam itu seraya bertanya, siapakah Anda? Istrinya menjawab, akulah tambahan. Dan sesungguhnya istrinya memakai 70 pakaian. Dan pakaian paling rendah sama istrinya adalah seperti kaca. Kurang lebih itulah, ada mahkota, ada perhiasan yang dipakai nanti ketika di surga. Nah, ada pun juga riwayat meriwayatkan tentang wanita yang ada di surga. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Tariq, wahai Rasulullah, doakan aku akan masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Oh, ini yang pernah dikisahkan bahwa nanti wanita yang nenek itu akan termasuk laki-laki juga akan dikembalikan ke dalam kondisi di mana dia masih remaja. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara, kesukaan baik. Ini disimpan oleh Allah. Sudah ada berpasang-pasangan disiapkan, seperti mana pada peristiwa Rasulullah mimpi ketika berjalan di surga. Beliau melihat ada beberapa wanita di sudut-sudut itu. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapakah pemilik wanita itu? Dijawablah, ini miliknya Umar, ini miliknya Abu Bakar, dan seterusnya. Intinya Allah sudah menyiapkan bidadari-bidadari di surga untuk orang-orang yang memasuki pintu-pintu tadi. Di saat penghuni surga sedang asik merasakan kenikmatan yang didapatkan, tiba-tiba muncul cahaya. Nah, ini adalah salah satu nikmat yang didapatkan nanti ketika kita berada di surga. Bahkan diriwayatkan setiap hari Jumat Allah akan turun ke surga untuk memperlihatkan wajahnya kepada umatnya yang ada di surga. Ini salah satu nikmat yang terbesar yang selalu kita doakan, semua kita bisa bertemu dengan Allah, melihat wajahnya dan seterusnya. Nah, mungkin itu materi dari kami. Mungkin masih banyak yang nanti akan kita bahas nanti di bagian penutup, nanti kita coba bacakan saja. Mungkin itu materi dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya, kalau ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Saya kembalikan ke moderator.